Jadi mereka melihat Wawin Laura di saat show, oh seperti ini, mereka ngikutin. Tapi di luar show, oh Mas Wawin itu kalau selesai, yo lanang. Mereka mengikuti jadi lanang. Jadi kebanyakan seperti itu. Saya pengen mencontoh seperti Mas Wawin. Nah, dari sini ya saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan mereka juga ikut dengan hadirnya lanang sejati ini, mereka bisa mendapatkan hidayah. Mereka ikut, oh aku saatnya untuk merubah bahwa saya tidak harus seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pripun kabare seniman elih Gusti? Alhamdulillah, saya to nggih. Nah niki rencang-rencang seniman elih Gusti. Alhamdulillah saat ini sedang ada proyek. Proyeknya insyaallah luar biasa. Ini ada tamu-tamu luar biasa yang akan saya interview terkait dengan pre-launching single terbarunya Mas Joko Suprihanto. Nah, siapa yang ngerti Mas Joko Suprihanto? Mas Joko Suprihanto ini seorang artis solo yang terkenal dengan nama dulu namanya terkenalnya Mas Wawin. Mas Wawin. Kenal lagi? Insya Allah kenal. Nah, ini ada proyek lagu yang insya Allah akan kita bedah maknanya. Judulnya Lanang Sejati. Wah, gila Lanang Sejati. Lanang Sejati ya. Lanang Sejati. Lanang Sejati itu apa toh? Nah, nanti akan kita bedah. Nah, ada beberapa narasumber yang akan membahas di proyek pre-launching ini. Ada pertama Mas Joko Suprihanto. Assalamualaikum Mas Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Mas Joko? Alhamdulillah, berat. Sejak puasa ini alhamdulillah wujud syukurnya jadi badannya tambah gemuk, Melar. melar. Pikirannya los, lanang tenan. Yang kedua ada ini bisa saya sebut apa namanya program director lagu ini ada di Mas Suryadi Nugroho. Kalau jenengan tahu ini Mas panggilannya sih Mas Plente. Bisa dilihat di YouTube-nya Mas Plente Percussion karyanya apa? Ini kendangnya Didi Kempot lho Emel. Masya Allah. Nah, baik sehat Mas Plente. Alhamdulillah sehat ya. Sehat Mas Plente. Alhamdulillah. Mas Suryadi Plente ini juga seniman yang hijrah luar biasa. Kemudian yang ketiga ada Ustadz Faza Umar Afif. Ini di proyek ini dia yang penulis lirik lagunya. Nanti kita akan tanya-tanya lebih jauh. Kira-kira seperti apa sih makna atau tujuannya menulis lirik ini seperti apa, kok luar biasa sekali isinya kan gitu. Nah, gimana Ustadz Faza kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Insyaallah tetap semangat. Luar biasa. Ada pembicara yang ketiga. Ini apa ya? Yang fit bareng. Ini vokalisnya Kala Cakra. Wah, gitu ya. Ngerok komen. Aku rasa ngetut ke lagu deh. Tapi aku seneng koleksi aku. Deben pernah nyanyi lagu Ruja Ulek ngono ya. Tapi kok ngono ya? Ruja. Ya, ini ada Mas Yo. Pripun kabare Mas Yo? Alhamdulillah. Baik ya. Iya, alhamdulillah saya. Nah, saya saat ini masih bernyanyi, Mas? Ya kalau ada job. Masya Allah. Tapi Mas Yo ini siap sedia kayaknya kalau diajak berkarya bersama. Selalu semangat. Puasanya lancar, Mas? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar, Mas Yo. Alhamdulillah. Nah, Mas Yo ini vokalisnya Kala Cakra, band metal. Iya ya, ini ya, benar ya. Metal cilik. Metal cilik. Nah, terakhir ini videografer
yang memproduksi klip Lanang Sejati. Ini ada Mas Reza. Nah, apa kabar Mas Reza? Alhamdulillah baik. Nah, nanti saya minta alur ceritanya video ini maksudnya seperti apa, karena keren sekali ya. Lightingnya luar biasa, tapi nanti kan saya sebagai moderator ini kan pengen tahu kira-kira maksud tujuannya karyanya ini seperti apa, nanti biar dijelaskan Mas Reza gimana. Siap, Mas. Oke, baik. Teman-teman Siniman Leng Gusti dan pemirsa yang saya hormati, pasti kan pengen cepat lebih dekat dengan sosoknya, artisnya Mas Joko Supriyanto. Kita perlu biasakan Mas Joko Supriyanto ini Kak ya. Gimana? Mas Joko? Siap. Kabarnya pun sehat ya? Alhamdulillah, lemu ginu-ginu. Nah, ini terkait dengan proyek lagu seni Lanang Sejati ini ya. Lanang Sejati ini gimana Mas? Mas, perasaannya Mas Joko ini ketika melantunkan ini seperti apa? Kesan-kesan pertamanya gitu. Awalnya sih memang kalau saya sendiri itu memang sudah ingin sekali memperlihatkan bahwa saya ini adalah orang atau sosok yang tidak selalu di atas panggung seperti Wawin Laura yang seperti itu. Dulu terkenalnya Wawin Laura ya. Sampai sekarang pun juga seperti itu. Masih pakai pakaian yang kemben lorot. Insya Allah berproses, karena memang kalau kita membalikkan seperti telapak tangan pun kita tak seperti kita bayangkan. Cepat pun berubah. Akhirnya nanti akan bosan. Lebih baik kita berproses. Seperti apa Joko Supriyanto yang sebenarnya, Wawin Laura yang tadinya seperti ini bisa seperti ini. Ya insya Allah apa yang saya harapkan, saya inginkan itu memang seperti kayak dapat hidayah. Maksudnya di saat beliaunya Mas Didi Kempot, zaman dulu melihat saya dandan wedok gak seneng. Gak seneng Mas Didi Kempot? Gak suka. Saya pengennya kamu tuh suaranya bagus. Suaranya bagus, dapat. Tapi kalau kamu nyanyiin lagu dengan maksudnya beliaunya nggak rela kalau dinyanyikan seorang Wawin Laura yang berdandan wanita. Lagunya Mas Didi Kempot nggak mau lagunya dinyanyikan dengan dandan seperti itu. Jadi ya saya sampai bodoh amat, orang aku gini aja udah laku. Gitu. Aku maunya seperti ini ya udah, aku kan gitu. Sempat seperti itu. Seperti itu. Di saat beliaunya sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, saya kayak ngeling-ngeling ucapannya sang maestro. Kowe entok nyanyi laguku, maksudnya ngover lagu ya. Kamu boleh ngover laguku, tapi kamu jangan sampai berpakaian wanita. Nah, aku kalau begini udah nggak ada beliaunya yang punya lagu banyak di file-filenya itu ada di tempatnya Mas Suryadi. Saya ngobrol sama Mas Plente, aku biasanya ngobrolnya. Mas Plente, aku pengen curhat. Apa? Aku ngene, biyen ki aku ki entuk ya istilahnya bukan wasiat sih. Omongane Mas Kempot, yen kowe pengen jadi seniman sing bener, sejati. Ya, kamu harus benar-benar menjadi sosok Joko Supriyantonya, jangan Wawin Lauranya. Masya Allah. Jadi Mas Didi Kempot tuh, almarhum Didi Kempot tuh juga punya keinginan ya. Dari dulu ya artinya sebenarnya memperhatikan Mas Joko Supriyanto terkait dengan cara berkaryanya. Pengennya sih lanang gitu ya. Cuman mungkin saat itu karena ya market pasarnya mungkin ya. Iya, kalau zaman dulu. Kalau saya sendiri kan memang dari kecil udah bergelut di dunia seni ya. Entah itu tari, nyanyi, berjalannya waktu sampai ke MC, ndagel dan lain sebagainya, saya harus kuasai semuanya. Lah dari situ aku kan merasa bahwa aku iso ngopo, aku harus ngrungokke wong liya gitu kan. Jadi aku tuh egois banget. Iya. Dikasih saran pun saya tidak mau karena aku merasa paling cantik, paling. Loh dulu memang seperti itu, nggak ada kan laki-laki yang dandan Jawa secantik
Wawin Laura itu jarang, bodinya ya aduhai. Saiki Mas. Aduh, ya Allah. Oke. Nah, di situ aku merasa wah, berjalannya waktu kan usia itu kan pasti metabolisme tubuh akan berubah, volumenya akan berkembang. Biasanya manusia itu di usia sekian belasan gitu sampai kur itu naik. Kalau kur ke sekian puluh itu pasti akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Nah, aku merasakan jebulane ngene iki to. Jaman biyen teman-teman kowe aku egois, ra bakal aku iso malih kaya kowe ya. Maksudnya ayu terus ngono. Wah, iki. Berarti artinya ya itu tadi ya, apa namanya? Mas Joko Supriyanto ini sudah mendapatkan kunci sebenarnya dari Mas Sidik Kempot terkait dengan lagu-lagu yang kowe oleh nyanyikke lagu kuning dadi Joko tenan Mas Joko Supriyanto. Boleh pakai nama Wawin boleh. Oh, boleh. Oke. Artinya secara perilaku, secara dalam menunjukkan berkarya itu dadi wong lanang gitu. Boleh pakai nama Wawin. Itu kan udah menjadi apa ya namanya brand ya. Brandnya Wawin, tapi dari nama Wawin itu kan bisa nama kan masih tetap, tapi kalau cara penyajian kan bisa berubah. Betul. Anu dadi Wawin la wae. Wawin lanang. Lah Wawin Laura ya, lanang ora wedok ora to kayane. Laura gitu. Laura lanang ora wedok ora. Itu hanya istilah sih sebenarnya. Bukan berarti seperti itu bukan. Ini istilah di dalam sebuah entertain ya. Kita kemasannya harus punya ciri khas tersendiri kan. Branding. Gitu. Itu dalam bersenian gitu ya. Setiap orang punya branding sendiri-sendiri. Cuman yang menarik yang perlu kita perdalam ya itu tadi ya. Apa namanya terkait mungkin bisa disebut wasiat atau omong-omongan ya sama Mas almarhum Sidik Kempot. Enggak ya. Ora ya. Wis omong-omongan pokoknya karena ya mungkin karya-karya Mas almarhum Sidik Kempot itu karena banyak sekali kalau tidak yang bermanfaat ya. Iya, pokoknya intinya kalau kamu kan kita nggak tahu ya umur kita seberapa waktu itu kan beliaunya juga nggak sampai beberapa bulan. Jadi sebelum beliau meninggal 3 bulan sebelum beliau meninggal, saya sudah di WA sama Mas Kempot. Jadi WA itu sampai sekarang masih tak simpen. Jadi beliaunya bilang, "Loh kok tahu-tahu SMS aku kan belum bisa WA toh." Belum pakai SMS. "Win, piye kabarmu?" "Wih, apik ndan." "Kowe sida arep nyanyikke laguku apa ora?" "Kowe milio," gitu kan. Kok iki wah ini suatu kehormatan gitu ya. Belum sampai saya berlanjut, beliaunya udah dipanggil Yang Maha Kuasa. Oke. Nah, di situ aku cerita sama Mas Suryadi, "Mas, aku njaluk tulung lagu nih Mas Kempot, sing arep tak cover." "Lah piye napa?" Aku ki entuk omongan seperti ini sama Mas Kempot. Untuk nyanyikke lagu nih Mas Kempot, ngover lagu nih Mas Kempot, asal tidak berdandan cewek. Oke, ngene wae aku duwe lagu sadurunge kowe berproses menjadi seorang Joko Supriyanto yang sebenarnya. Enek lagu Lanang Sejati. Dulu judulnya Jihad ya? Jihad. Nah, karena saya nggak tahu jihad itu kan apa? Ya pokoknya taunya yang bes. Nah, alangkah baiknya biar melihat orang mendengarnya judulnya itu lebih sopan, lebih enak didengarkan. Wong Indonesia ini kan netizen itu kan ya tahu sendirilah omongannya itu pedes tanpa dipikir belakangnya seperti apa. Padahal ada makna-makna yang tersirat jauh lebih bagus di dalamnya kan gitu. Mungkin ya untuk mensiasati saja mungkin gitu. Ya sebenarnya aku pengennya Lanang Sejati garis miring atau dalam tanda kurung tetap jihad gitu. Oke. Baik Mas Wawin. Nah, ini ternyata latar belakangnya Mas Wawin itu mau untuk menyanyikan lagu ini. Nah, ternyata ada sangkut pautnya dengan almarhum Mas Sidik Kempot. Ya, luar biasa ya. Semoga Mas Sidik Kempot di sana menjadi husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini untuk para penggemar Sidik Kempot apa judulnya?
Sobat Ambiar. Kempoters, Sobat Ambiar. Nah, jangan lupa nih, teman-teman harus pantau terus di channelnya Seniman Eling Gusti sama channelnya Mas Wawin ya. Apa namanya Mas Wawin channelnya? Wawin Laura Official. Wawin Laura Official. Ya, nanti kita akan dalam waktu dekat ini akan kita upload sih. Nah, lanjut nih. Nah, ke siapa ini ya? Ke Mas Suryadi ya. Saya ingin Mas Suryadi nih. Mas Suryadi Nugroho ini. Nah, ini sebagai program director terkait dengan lagu ini. Kalau saya kemarin lihat sekilas sih luar biasa sekali ya terkait dengan musiknya gitu. Kenapa dibuat rock metal gitu? Apa maksudnya mungkin bisa dijelaskan, Mas Suryadi? Monggo. Ya sebelum Mas Joko itu konsultasi terkait istilahnya hijrah dari kostum cewek menjadi lanang sejati itu hijrah. Proses. Nah, di sisi lain kan kita punya channel Seniman Eling Gusti kan membuat tontonan menjadi tuntunan. Apapun itu genrenya, kalau kita bisa mengolah, kalau kita tahu ilmunya di situ, semua musikalitas bisa untuk kebutuhan dakwah. Nah, terkait lagu Lanang Sejati itu sebenarnya kenapa kok saya milih hardcore, milih Kalacakra? Itu terkait frekuensi ya, terkait frekuensi atau SPL, sound pressure level, tekanan suara hardcore itu memang benar-benar nek coro uwong itu ngandani dengan cara galak gitu kan. Ya, dengan cara galak menjadi lanang yang sejati. Frekuensi hardcore itu frekuensi di mid high, terus SPL-nya di atas rata-rata ya bisa sampai 95 sampai 100 sekian dB. Efeknya kalau orang awam gimana, Mas? Wah, itu memang langsung biasanya hardcore itu kebanyakan ya mayoritas hardcore itu memang untuk sesuatu hal yang notabene ya ada yang menyembah berhala, ada yang kebrutalan, ada yang istilahnya ya penyimpangannya banyak sekali. Tapi di sisi lain hardcore itu digunakan untuk apa? Untuk sesuatu yang positif. Kita menceritakan tentang alam kubur, alam barzah, neraka, siksa kubur, itu sangat cocok sekali frekuensi itu. Frekuensi masuk ya. Orang Betul. kalau mendengarkan itu bisa iso ngeri gitu. Itu kena alasan saya memilih Kalacakra untuk mendampingi, untuk featuring dengan Mas Joko, Mas Wawin. Nah, dari situ ketemu klik. Temanya apa? Berhubung Mas Joko curhat tentang almarhum Didi Kempot menyarankan seperti itu. Wah, ini saya berpikir ini ada materi baik untuk dakwah teman-teman terkait lanang sejati. Menjadilah laki-laki yang sejati. Nah, itu nanti terus saya berpikir, saya kan masalah syair itu memang benar-benar bukan bidang saya. Bukan bidang saya. Terus saya curhat sama Ustadz Faza terkait syair yang berhubungan dengan seorang laki-laki, seorang bapak, seorang pejuang ya itu. Terus saya mikir mungkin jihad lebih baik untuk saya angkat gitu. Jihad lebih istilahnya ini lebih menantang untuk dan kita nanti Pak Ustadz Faza mungkin bisa menjelaskan makna dari jihad itu seperti apa. Dan nanti kan kita bisa bedah frekuensi di situ. Nah, syair. Menarik ya. Kalau orang tidak tahu terkait frekuensi mungkin pengen ini lagu harus keras tapi nanti nganggunya musiknya keroncong ini malah ngantuk gitu maksudnya. Mungkin maksudnya kalau awam seperti itu ya Mas. Iya, benar. Jadi kalau musiknya dibuat keras itu orang pasti memperhatikannya beda gitu. Syair apa lagi di rumah kita gitu. Nah, kalau tadi mungkin frekuensinya untuk menjelaskan terkait masalah neraka gitu, gen wedi. Iya, benar. Benar ya Mas? Ya, kalau kita visualkan seperti cambuk ya Mas. Seperti pecut gitu. Atau kita visualkan seperti sesosok bapak yang dia itu bapak yang berilmu, yang bijaksana, terus istilahnya ngandani anak itu dengan cara seperti itu. Keras bukan berarti keras untuk dilukai, tapi memang keras untuk memasukkan ilmu, suatu ilmu. Gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini pemilihan terkait genre aja sudah diperhatikan dengan matang ya. Wah, mungkin Mas Joko Supriyanto ini juga mungkin pertama kali atau pernah Mas nyanyikan lagu rock metal rock gitu. Aku untuk
concern gitu. Jujur aku tuh emang kan genreku, maksudnya aku sendiri kan Genrenya, Pak. sebelum ada lagu yang bergenre hard Hard rock. rock. Nah, aku kan seringnya lagu yang cengeng. Paling seneng lagu cengeng. Dangdut campur sari ning sing cengeng sing halus-halus Ya, pokoknya yang melo-melo gitu paling aku seneng. Makanya saya ngefans berat sama Didi Kempot. Oh, oke. Sampai lagunya semua. Grantes nih Mas kelar. Rasane iki kaya emang hatiku tuh kecil banget. Gampang Iya. tersentuh dalam hal apapun. Heeh. Entah itu orang yang lewat itu kayaknya mesake gitu aku tersentuh. Orang menangis melu nangis. Jadi kayak seolah-olah itu aku terbawa dalam suasana apa yang di depan saya. Masya Nah, Allah ya. kayak sekarang ini aku dikasih lagu yang sangat keras banget. Aku sebenarnya awalnya, aduh kok ngene ya? Aku hatiku kok piye ya? Aku aku kudu iso, aku kudu mampu. Aku harus bisa apa yang melawan apa yang saya tidak bisa gitu. Saya tidak mampu saya mampu, harus bisa begitu kan. Nah, saat saya ya banyak ngobrol yang santai ya waktu itu ya. Jadi pas waktu kita rekaman, waktu kita take vokal itu ngobrol yang santai. Biar aku bisa mensolmetkan musik itu dengan suara aku. Kebetulan waktu itu belum ada suaranya Mas Tio ya. Jadi masih kosong. Mas Blende, iki lagu niki kaya apa? Wis to kowe engko pokok menano, sesuk ngerti dhewe. Ya wis lah aku dibiarkan untuk berproses dengan lagu itu. Take 2 kali ya berarti ya. Take pertama memang aku masih low, maksudnya masih melo banget, masih seolah-olah aku ini merasakan lagu ini tuh sedih gitu. Lagu-lagunya seneng mesti nek tanya iki dadi melu sedih kayak gitu kan. Nah, di situ aku diundang lagi Mas Plente. Wes kene ini wes enek take vokale Mas Tio. Oh iya tak nuangke. Oh iya wes ya udah aku langsung bisa mengawinkan sebuah hardcore dan juga dengan suara saya itu sendiri. Masya Allah luar biasa. Ini dia kerennya di Siniman Gusti ini ada sosok yang tahu terkait frekuensi lagu-lagu, tidak asal membuat lagu, tidak asal membuat aransemen musik, tapi cuma benar-benar diperhatikan kira-kira frekuensi seperti ini nih kita punya tujuan untuk apa kan gitu. Ternyata ada semuanya. Teman-teman kalau misalkan dulu renungan gitu ya, musiknya berat milu-milu biar tersentuh hatinya, itu ternyata hubungannya dengan frekuensi. Bener ya Mas ya? Nah ini lagu ini Lanang Sejati ini memang dibuat frekuensi tinggi hard rock, ada tujuan-tujuan yang nanti akan kita kupas lebih dalam dengan membuat liriknya Ustadz Faza. Tapi sebelum menginjak ke situ saya ingin tahu nih Mas Tio ini sama Mas Tio ya, gimana Mas Tio mendapat project bareng featuring Mas Joko Supriyanto ini, gimana rasanya terkait dengan lagu Lanang Sejati ini? Ya dulu waktu dikabari sama Mas Suryadi, Mas Plente, yuk kene project anyar, iki featuring karo Wawin Laura. Wah, tenan ora ya Mas? Tenan ora Mas? Yo tenan no. Yo kowe kapan selomu? Kowe apa jenenge ngobrol-ngobrol sik karo aku. Oh iya Mas, tak sempatin waktu langsung ke situ. Kemudian di brief sama Mas Plente, nanti temanya seperti ini. Temanya adalah jihad wong lanang. Iki ayo awake dhewe ngewangi Mas Joko untuk membuat karya ini biar bisa menjadi dakwah untuk mereka yang melihat dan mendengarkan. Luar biasa. Nah, terkait musikalitasnya, kesulitannya di mana atau ada sesuatu hal yang membuat Mas Tio? Kalau dari saya pribadi dari dulu pertama ngeband metal seperti itu adalah tantangannya itu di lirik yang jelas pas sewaktu kita menyanyikan, mengucapkan. Kan kebanyakan orang-orang metal itu ya nggak semuanya bisa jelas intonasinya, kata-katanya. Itu yang jadi bikin orang awam itu apa toh ki dong ngomong apa toh ki, kan
enggak jelas. Ya itu jadi kiri Mas. Ora jelas saya. Kebanyakan aku awalnya juga gitu Mas, terkait band-band metal itu saya pernah lihat di mana ya? Iya. Di alun-alun dulu waktu itu ada band metal iki. Oh, apa sih aku ra iso. Oh, gerok-gerok sing penting banter ra jelas gerok-gerok. Itu ada yang emang menikmati beatnya, Heeh. ada yang emang dia secara keseluruhan menikmati itu syairnya, terus performnya semuanya diperhatikan. Tapi kebanyakan itu juga paling beatnya aja sih. Beatnya ya. Beat. Memang yang penting jongkrak-jongkrak. Iya, Wow, memuaskan hati. Tapi keren. Keren ya. Baik. Jadi di Kala Cakra ini khususnya Mas Tio sebagai vokalis ini ketika berkarya terkait dengan karya musikalitasnya dia di hard rock itu ya kalau kita hardcore ya kalau apa namanya menyanyikan tuh ya kalau kita punya tujuan sesuatu ya harus jelas liriknya seperti apa walaupun dia harus teriak-teriak ranggendangnya tapi diusahakan apa maknanya bisa diterima oleh orang yang mendengarkan kan gitu. Nah itu ya luar biasa Mas Yo dan teman-teman Kala Cakra. Nah itu ini sebagai featuringnya dari Kala Cakra. Nah sebelum yang terakhir saya pengen mendapatkan penjelasannya dari videografer luar biasa ini videografer ya Mas Reza. Ya Mas. Ya Mas. Nah awalnya gimana Mas untuk mendapatkan proyek ini kira-kira ada kesulitan atau seperti apa untuk menggambarkan proyek yang punya visi misi luar biasa ini? Ya sebenarnya itu aku dapat Mas Plente tawaran gini kamu bikin video gini. Oh. Nah tapi aku belum tahu lagunya itu kayak gimana. Nah terus aku ya berpikir lah paling ini. Nah setelah denger jadi nih aku langsung bingung. Langsung bingung. Meh digawe piye. Sebelum ada visualnya itu bingung secara teknik musik, instrumen dan lain-lain jenis lagu itu emang kan jarang ya menggabungkan antara hardcore metal ini sama rampak kendang terus ada banyak unsur Jawa modern terus sama apa yang tadi Mas Wawin pas nyanyi itu susah. Terus aku udah wah ini gimana nih terus sama lagi yang kedua itu makna dari lirik. Aku lihat liriknya malah saya mumet bagi kok abot banget liriknya iki. Biasanya aku kan enteng-enteng maksudnya enggak ya bukan masalah ini kan udah masalah kepercayaan udah masalah itu kan biasanya aku cuman masalah yus santai-santai kalau bikin video. Nah ini kan udah masalah kepercayaan. Terus aku harus dapat ilmunya dulu ilmu dari logikanya antara dua ini tadi yang teknik sama makna itu. Lah yang teknik ya aku ngobrol-ngobrol sama Mas Tio terus Mas Wawin Mas Plente itu gimana toh maksudnya ini apa toh? Kok iso ngene iki piye kok bentuknya ngene iki piye terus dikasih tahu oke frekuensi tadi terkait frekuensi. Terus buat yang lirik itu yaitu aku ngaji sama Pak Faza sama seniman linguistik nyantri ya. Jadi buat videografi itu tidak asal ini ya, tidak asal untuk membuat visual yang sesuai dengan makna tujuannya itu ternyata nggak asal klik play, ayo record. ternyata pendalamannya luar biasa sampai harus ngaji dulu gitu. Ya minimal aku nggak perlu bisa nyanyi nggak perlu penting paham. Terus cara aku paham kan mungkin susah terus penting aku mengalami itu gimana toh maksudnya terus sebisa aku itu terus ya udah ngaji di seniman linguistik Baron Selasa Kamis fikih sama dikit-dikit tasawuf Mas baru ya ini kan keluar simbol-simbol itu tadi aku baru bisa menyimpulkan itu lama Mas maksudnya dapat kepikiran itu lama gak langsung dapat gitu gak nanti berproses ya tahu maksud dan tujuannya harus apa ya itu tadi habis mengalami dulu terus dikit-dikit terus baru bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir ya itu jadinya seperti itu. Masya Allah teman-teman seniman linguistik ini videografer kita ini dia itu kreator yang dia itu mau ngaji mulai dari Iqra. Sama juga Mas Wawin juga mau ngaji mulai dari Iqra lagi jadi jangan ini jangan malu
Buktinya ini teman-teman nih di sini nih mau ngaji semua. Mulai dari itu nggak apa-apa orang itu buat sangu besok di akhirat tuh ya. Kalau malu ajak teman, salah satu teman seniman Gusti yo ngaji. Aku mbok dibantu neng omah, diajari mendino apa. Insyaallah mau kok ya teman-teman seniman Gusti itu. Nah, untuk paham terkait dengan visi misi seniman Gusti aja atau visi misi hanya masalah jihad ini aja sampai ngaji loh. Oh, ternyata seperti ini tuh maksudnya. Jadi ada proses-proses yang insya Allah ketika dijalankan itu menjadi hal yang berkah yang luar biasa, menjadi pemahaman yang luar biasa. Contohnya seperti Mas Reza ini. Jadi dia seorang videografer cuman mau belajar, bahkan ngaji mulai dari Iqra. Sekarang udah Al-Quran ya Mas ya? Saya dengar sudah Al-Quran ya? Alhamdulillah, bareng-bareng. Bata-bata masih. Masih. Hanya proses lagi. Nah, ini yang perlu kita syukuri kalau kita bersyukur udah mulai mau belajar Iqra gitu. Kalau kita nggak syukuri besok barangkali males ya. Males. Nah, kalau kita bersyukur nikmatnya ditambah, alhamdulillah sampai sekarang jadi Al-Qur'an. Alhamdulillah. Nah, ini berkah dari bersyukur. Barangkali kalau tidak bersyukur malah mendapat kufur nikmat kan azab Allah sangat pedih. Jadi kalau diazab contohnya minimal tadi rasido ragilem ngaji meneh. Nah, itu mungkin azab kecil ya. Karena kita nggak bisa punya sangu mati seumben itu. Karena bersyukur mau belajar bersama alhamdulillah sampai tahap Al-Qur'an. Nah, baik. Nah, ini ada terakhir saya pengen lebih jelas lagi terkait liriknya ini. Saya baru dikirim tadi juga, tapi sempat mendengarkan sih beberapa proses-proses itu, tapi luar biasa sekali terkait dengan lirik lanang sejati atau jihad ini. Gimana Ustadz Faza? Mohon dijelaskan simpelnya biar teman-teman ini bisa memahami makna dari lagu lanang sejati. Monggo. Jadi memang awal ya dulu ya istilahnya dapat pesanan lah istilahnya yang kemudian dapat dari Mas Blende gitu kan ya, menceritakan iki gawe lagu sing liriknya menceritakan lelaki yang sebenarnya yang akhirnya kemudian waktu itu saya rangkai dengan bahasa Indonesia gitu. Saya rangkai dengan bahasa Indonesia dan kemudian dibantu Mbak Penny untuk disadu dengan bahasa Jawa. Yang awalnya memang saya mau tariknya dari kodrat. Jadi kodratnya manusia gitu. Jadi kan kalau manusia itu kan kehidupan kita itu kan ada takdir ya. Qadarullah ya, takdir Allah, qadarnya Allah itu kan ada. Kalau yang kita kenal kan ada mukhayyar dan ada musayyar gitu. Jadi takdir yang mukhayyar itu takdir yang diberikan Allah atas ikhtiar kita gitu. Contohnya itu kayak kaya dan miskin gitu. Orang kalau kemudian apa yang kemudian di hadapan kita itu bisa kita lakukan dengan pilihan-pilihan, dengan apa cara memilihnya itu berikhtiar. Nah, tapi kalau sudah musayyar itu takdir Allah yang sudah tidak bisa lagi dirubah. Contohnya ya lahir dan mati gitu. Itu kan kemudian laki-laki dan perempuan melahirkan dan tidak melahirkan. Contohnya kayak MC-nya Mas Iksan ini jenengan nggak mungkin bisa melahirkan kan gitu. Karena sudah ditakdirkan sebagai seorang laki-laki gitu kan. Iya. Begitu juga dengan seorang perempuan gitu. Perempuan itu ya takdirnya itu kalau dipikir tenogone gitu, itu sudah dibandingkan dengan laki-laki sudah tidak apple to apple gitu. Karena memang takdirnya memang laki-laki itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu ya di situ gitu. Bahwasanya laki-laki itu pemimpin atas perempuan gitu. Maka kemudian dari takdir akhirnya saya tarik gitu. Saya tarik ini saya coba untuk membuka liriknya gitu, liriknya. Jadi bahwasanya Allah itu sudah mentakdirkan laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu seperti apa, tugasnya bagaimana, bahkan perintah Allah itu di dalam Quran jelas bagaimana kemudian perintah sebagai seorang pemimpin itu ku anfusakum wa ahlikum naro gitu. Jadi
jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang ditugaskan itu jelentrehannya itu adalah seorang laki-laki gitu. Bukan lagi seorang perempuan yang kemudian menjadi tugas gitu. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu antara laki-laki dan perempuan itu istilahnya jatah-jatahnya harus beda-beda gitu. Ketaatannya juga tidak ada kok kemudian perintah untuk laki-laki itu di bawahnya perempuan, kemudian mentaati perempuan, diperintah perempuan, enggak, tapi perintahnya adalah seorang perempuan lah yang kemudian harus taat kepada seorang laki-laki atau suaminya gitu. Yang hingga akhirnya di sanalah bagaimana akhirnya jihad itu munculan gitu. Nah, kita coba aja untuk bedah gitu kan. Jadi akhirnya dari apa yang kemudian Allah tugaskan si laki-laki dan Allah tugaskan si perempuan ini, sudah jelas bagaimana ternyata memang tidak bisa, kalau dalam lirik itu tidak bisa kemudian kok laki-laki kok kemudian menjelma sebagai seorang perempuan, itu sudah tidak ada logikanya. Atau bahkan itu logika ya, bahkan takdirnya pun tidak ada. Kalau bahasa kita akhirnya Yunek kemudian menjelma sebagai seorang perempuan, itu namanya nyalai takdir. Kalau sudah menyalahi takdir, maka akhirnya pertanggungjawaban kita itu di akhirat kan, kayak gitu. Maka saya perjelas di sana karena ini sebuah takdir yang sudah Allah tentukan, maka di sana di lirik itu tidak mungkin seorang laki-laki menjelma sebagai seorang perempuan dan perempuan menjelma sebagai seorang laki-laki gitu. Dan di sana juga saya teruskan bahwasanya akhirnya jihadnya seorang laki-laki itu bagaimana melindungi seorang perempuan dan kemudian memperjuangkan seorang perempuan, hingga akhirnya disitulah sebetulnya jihad yang tidak kalah penting gitu. Maka kalau jihad itu sendiri kita maknai itu angkat senjata atau berperang, itu mungkin sangat sempit sekali gitu. Karena mujahadah, dari kata mujahadah itu artinya kan bersungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh. Jadi kita bersungguh dalam kebaikan, kita belajar, itu adalah termasuk jihad gitu. Termasuk seorang laki-laki keluar dari rumah untuk mengayuh becaknya, mencari penumpang, maka si orang itu adalah sedang berjihad, sedang berjuang gitu. Maka akhirnya kemudian kita pakailah di dalam lirik lagu itu memang jihate manungso gitu, jihadnya manusia. Liriknya ya kalau bahasa Jawanya ya. Jadi jihadnya manusia itu jihadnya manungso ora mung ing palagan perang gitu. Jadi bukan, akhirnya dari itu semuanya jihadnya manusia itu bukan hanya diangkat senjata tadi gitu. Tapi melainkan bagaimana memperjuangkan apa yang sebetulnya harus dia perjuangkan. Memperjuangkan apa yang sebetulnya Allah itu tugaskan kepada dia. Kalau kita seorang muslim, Allah itu kan ciptakan khalaqnal jinna wal insan illa liya'budun. Jadi tidaklah Allah itu ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kunya itu Allah gitu. Lah di sana sebetulnya itu yang seharusnya diperjuangkan. Lah itu jihadnya kita akhirnya di situ. Maka kalau dalam ayat lain kan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum kan gitu. Dan berjihadlah kamu dengan amwal itu harta. Wa anfusikum dengan diri, jiwamu kan gitu. Lah jihadnya harta itu contohnya misalkan kayak Mas Joko gitu. Mas Joko setiap bulannya itu ada kita santri yatim, istilahnya butuh untuk dibiayai karena beliau berharta. Nih saya keluarkan harta saya untuk mencukupi kebutuhan anak yatim. Nah itu jihad. Gitu. Jadi bukan kok wah Mas Joko ini nek tak deloki apa jenenge nyanyi tok gitu kan. Siap perang gitu. Padahal jangan salah, di balik situ ada perjuangan beliau apa? Kalau nek aku fisikku aku belum mampu, fisikku mungkin gombior ya. Lah itu ya wis lah aku duwe-duwe tak tokno gitu. Tak tokno untuk kebaikan gitu. Misalkan Mas Suryadi ini keluarkan hartanya, keluarkan untuk kemudian kebutuhan seniman eling Gusti. Itu jihad gitu. Kemudian Mas Nur kameramennya di belakang sana gitu ya. Bismillah. Itu
Wis aku wis wah aja ditekoki duit wis yang penting tenagaku tak losno gitu. Masya Allah. Ramadan ini aja live setiap hari di pondok kan kayak gitu. Nah itu akhirnya yang dimaknakan jihad. Nah kalau di dalam lirik ini jihadnya manusia itu kan bebas ya, laki-laki dan perempuan gitu. Jihadnya manusia itu akhirnya mengerucutnya red line-nya itu adalah bagaimana dia bertanggung jawab kepada Allah gitu. Bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap takdir yang sudah ditentukan, terhadap perintah Allah yang yang harus dijalani, itu yang sebetulnya makna jihad yang lebih penting dibandingkan yang lain. Masya Allah, luar biasa. Kalau urung kok kuwi salat jek bolong, ndelok koncone ora iso mangan kok jek ngranggatekno, aja omongan liyane gitu. Nah gitu. Akhirnya ngono ngejak perang ya Tata. Nah, akhirnya ketika kita berbicara mengenai takdir kalau di lirik awal itu kan ya disinilah, dan kemudian menjadi seorang lanangan sejati itu lanang sejati ya itu sebenarnya yang harus kemudian diperjuangkan gitu. Maka waktu saya dapat dawuh dari Mas Suryadi waktu itu direktur. Waktu itu kan saya berpikirnya kowe nggawe lirik sing akhirnya iso mengeksplisitkan istilahnya bagaimana menjadi seorang laki-laki yang sesungguhnya itu seperti apa, dan apa yang harusnya seperti apa, dan juangnya seorang laki-laki itu sebetulnya apa, hingga akhirnya muncul itu tadi lanang sejati gitu. Jadi waktu itu kan saya bingung, wis di order soal itu sing nyanyekne Mas Joko gitu kan. Iki piye engko, aku juga gak ada bayangan gitu kan. Gak ada bayangan, tapi ternyata semuanya lancar. Saya juga tidak, karena saya itu sebetulnya kalau ngarang lirik, bikin lirik itu sebenarnya bukan orang yang pandai merangkai lirik, karena kalau dilihat dari liriknya aja itu kayak hanya menjelentrehke aja. Nggak ada kok kayak apa sih bagai rembulan. Gak ono gitu loh. Gak ono, saya ya taunya karena saya berpikirnya Mas ini yo bikin karya yang jadi tuntunan. Ya sudah, saya mikirnya ngopo nek gur pengen tuntunan ben uang dong ngopo kok tak ubeng-ubeng kan gitu. Di satu sisi saya emang enggak bisa. Lugas gitu ya. Tak jelentrehnya gitu. Maka kalau dibacakan liriknya ini ya. Liriknya kan barangkali yang ingin menyimak itu kan, kodratnya manusia sudah ditentukan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Tidak mungkin ada takdir laki-laki menjelma perempuan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki peran kehidupan. Peran kehidupan jelas ya. Laki-laki itu menjadi pemimpin seorang perempuan, perempuan taat kepada ini, dan masing-masing punya hak dan punya kewajiban kan gitu. Dan menyeimbangkan semua perintah Tuhan. Sama-sama menyeimbangkan kan. Laki-laki ketika tidak ada perempuan maka tidak akan seimbang separuh agamanya kan gitu. Maka nikah itu kan sing jek jomblo itu, nikah itu sawoi. Ini kapan nih rencana nih gitu. Kan itu maka itu tadi yang dimaksudkan menyeimbangkan gitu kan. Menyeimbangkan semua perintah Tuhan gitu kan. Kalau perempuan itu enggak bersuami ya dia enggak akan komplit. Dia mau bakti karo sapa gitu kan. Kemudian lirik selanjutnya, kodratnya laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, itu wis jelas. Gak iso ditawar meh piye yo gitu kan, meh piye yo. Walaupun kalau sekarang pemimpin ketika ada pemimpin dalam sebuah pemerintahan ada seorang perempuan, ya kalau dirunut tenanan gue yo sebenarnya powernya dia butuh power yang lebih kan gitu. Nah kemudian lanjutannya ini bukan bertukar peran, bahkan bertukar pengakuan. Itu maksudnya bertukar peran itu mbok kowe dadi bapak rumah tangga. Aku tak sing kerja itu sebetulnya bukan takdir yang harus dilakukan gitu. Bukan, tetapi ketika perempuan itu kerja boleh enggak? Ya boleh. Tapi tugas utamanya adalah seorang laki-laki. Apalagi bertukar pengakuan. Bertukar pengakuan itu kowe tak celuk mbak, aku kowe tak celuk mbak sing wedok diceluk mas. Nah, repot toh itu. Nah, kemudian lanjutnya jadilah laki-laki yang
kesungguhan gitu. Laki-laki yang tenan, laki-laki sejati tadi gitu kan. Bermental pejuang pelindung perempuan. Ya. Terus kemudian jihadnya manusia bukan hanya di medan juang. Jihadnya manusia tidak hanya angkat senjata. Jihadnya manusia terletak di kesungguhannya. Tenanane gitu. Kesungguhannya itu maksudnya apa? Yo ndak mencela-mencela, niatnya lurus gitu. Niatnya kalau kita kerja ning niatnya mencong ya nggak akan dapat apa-apa kan gitu. Sungguh-sungguh untuk berjuang untuk hidup, berjuang untuk menghidupi, berjuang untuk memberi dan terus memberi. Jangan engkau persempit makna jihad. Nah, jihad itu luas. Jihad fisabilillah, jihadnya perindu surga. Masya Allah, Gitu. luar biasa sekali itu. Ya. Bedah liriknya. Nah, jadi kawan-kawan sudah tahu maksudnya liriknya jihad atau lanang sejati ini. Terima kasih Ustadz Faza sudah menjelentrehkan terkait dengan makna yang terkandung di dalamnya lagu lanang sejati. Nah, baik teman-teman, semoga pre-launching singlenya Mas Joko ini booming. Selain hanya kita sih seniman linguistik ini berharapnya agar lagu ini bisa booming, menjadi syiar kita, menjadi dakwah teman-teman semuanya. Mas Karim kameramennya ya kalau dilihat banyak itu kan pahalanya oke gitu. Gitu. Videografernya, editornya, apa meneh sing nyanyi gitu. Oh iya, ini Tat. Karyanya Mas Bawi ini juga disengkuyung sama hampir mayoritas pemain kendang. Oh iya, itu. Rampak ya. Rampak kendang itu banyak dari berbagai penjuru itu. Oh dari iya, Banyuwangi. Kalau saya dengar kemarin itu sempat ini ya, Mas Suryadi ini sempat membuka kayak apa ya, lowongan apa? Sopo sing gelem ngendang ngono. Iya. Lagune Mas Bawin ya. Betul. Wah, di Facebook tuh ramai banget Mas itu. Iya. Saya gelem Mas. Banyak sekali itu, ada dari Jawa Barat, ada dari mana? Banyuwangi, ada dari Jawa Timur. Banyak itu. Jadi rampak kendangnya itu sampai suara kendang tuh ngeri suaranya. Jadi kemarin yang lolos seleksi siapa? Banyak. Kalau yang di video itu, yang di video kan nggak mungkin ya kita mengundang semua rampak kendang. Itu yang ada di video itu Mas Tatit, terus Mas Jungkung sama Mas Tunggul dan saya pribadi. Itu jadi nah itu perwakilan. Kalau suaranya saya masukkan semua. Kendang dari berbagai penjuru saya masukkan semua, insyaallah. Insyaallah besok next karya kita bisa berkolaborasi dengan rampak kendang se-Indonesia ya. Bismillah. Insyaallah ya. Insyaallah. Dan aku apa Mas? Iya. Aku juga mengucapkan terima kasih sekali sih buat teman-teman seniman semua yang ada di seluruh Indonesia yang sudah bergabung di rampak kendangnya. Luar biasa. Ya, saya cukup senang dan juga mungkin kebanggaan yang sangat luar biasa bahwa saya itu aku ki sopo sih gitu kan. Aku tuh bukan siapa-siapa dan mereka mau membantu tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Ya. Tanpa mengeluarkan sepeser pun. Mangkat neng Islamic Studio Record sendiri, gue kendang dewe. Nanti tangannya wis loro-loro Mas apa ya? Ada yang tangannya udah sakit tapi tetap nekat buat mengendangin lagu ini karena ya itu tadi misinya dakwah lillah semuanya karena Allah, tidak ada yang dibayar. Berharap sih semuanya yang terlibat di sini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Luar biasa. Ada yang ingin diucapkan, sampaikan ke audiens seniman linguistik? Sampai ya, mungkin harapan saya lagu ini bisa menjadi tontonan dan tuntunan untuk panjenengan semua, terutama yang terlibat dalam syair ini. Itu mungkin itu dari saya. Dari Mas. Kalau aku pribadi, karena saya ini adalah sosok Wawin Laura yang menjadi kebanyakan panutan cowok yang berdandan cewek. Jadi mereka itu biasanya kiblatnya ke sosok Wawin Laura. Jadi mereka melihat Wawin Laura di saat show, oh seperti ini, mereka ngikutin. Tapi di luar show, oh Mas Wawin itu kalau selesai yo lanang. Mereka mengikuti jadi lanang. Jadi kebanyakan seperti itu. Saya pengen mencontoh seperti Mas Wawin. Nah, dari sini ya saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka juga ikut dengan hadirnya lanang sejati ini, mereka bisa mendapatkan hidayah. Mereka ikut. Amin. Oh, aku saatnya untuk merubah bahwa saya tidak harus seperti itu. Perlahan terus hijrah perlahan gitu ya. Seperti itu.
Siap. Masya Allah. Merinding sih aku sebenarnya. Nah, Masya Allah. Saya juga merinding sebenarnya Mas. Jadi pemirsa yang saya hormati, ini ada maksud dan tujuan juga kalau ayo Mas Wawin dulu juga sudah menebar istilahnya karena karya beliau, image beliau seperti itu gitu ya. Mungkin ada yang menyalah kaprahkan terkait dengan padahal itu cuma sebatas mungkin berkarya ya, tapi menjadi sorotan mungkin se-Indonesia gitu ya. Kalau wes iki enek public figure sing ini aku tak melu-melu, bahkan keterusan itu. Nah, lah piye Mas? Kira-kira sedih ora Mas? sedih ya. Mereka jadi teman saya itu kebanyakan mereka ada yang menganggap bahwa ini Mas Wawin Laura ini bisa menjadi panutan. Tapi di saat mereka keterusan itu, nah itu yang paling sulit. Kadang-kadang mereka tanpa ya karena intinya manusia itu nek dilem ki mesti munggah lali karo opo kodrate seperti itu. Seperti halnya saya sendiri pun juga pernah merasakan seperti itu. Karena berproses ya dulu ya, karena memang fisik yang diberikan sama Allah itu Wawin Laura, sosok yang cantik, bodinya aduhai, pinter nari, pinter nyanyi, pinter segalanya. Dari situ saya mempunyai sifat yang angkuh, sombong, aku mampu, siapa kamu, siapa ini. Akhirnya lupa daratan. Dengan lupa daratan itu banyak sekali godaan-godaan yang tentunya membuat saya sendiri terlena. Nah, ya dari itu pengalaman seperti itu ya aku jebul kemarin itu aku salah. Jebul dulu itu aku melaksanakan tugasku ini tidak sekedar mencari uang tapi nyun sewu syahwat yang tidak bisa dibendung kayak gitu. Jadi akhirnya ya saya sendiri lost control gitu ya. Saya sendiri kayaknya ini aku harus butuh orang yang membimbing saya ke hal-hal yang positif. Akhirnya saya kenal sama Mas Plente, teman-teman dari Seniman Eleng Gusti. Ini membuat saya bahwa aku ini wis saatnya untuk di usia yang ke-40 sekian ya. 40 saya harus ora sik 27 Mas. Gen bumbung dhuwur nek iki lho. Ora balik nek. Aku kudu sadar diri. Alhamdulillah gitu. Karena orang manusia itu kalau lupa daratan, mbok dikai apa wae tidak pernah puas. Masyaallah. Pasti mereka bahwa aku ini mampu ngapain gitu, pasti gitu. Iya. Ya. Adik gunanya itu. Ini teman-teman Seniman Eleng Gusti, ini Mas Suryadi ini juga masang intel di sini ya. Iki Mas Joko iki wis salat durung iki. Diinteli ternyata. Aku tuh suatu saat aku kan dapat cerita-cerita ya, wong aku ya deket ketemu Mas Wawin ini karena Mas Suryadi kan gitu. Mas, tenan toh Mas Wawin iki salat toh. Salat yo. Wong nganggo sarung. Apa jenenge? Ini. Aku diintel wis sak tekok intelku mau. Wis salat Mas, salat tenan kok. Masyaallah. Jadi ya itu tadi hidayah itu perlu kita syukuri walaupun perlahan-perlahan ya. Mungkin nggak bisa langsung gitu. Harus hijrah langsung nganggo sarung, langsung nganggo gamis, nganggo peci, jenggote dawa. Asik. Malah kaget, malah hilang kabeh Mas Kancane gitu. Karena aku punya teman juga ada yang seperti itu. Ya? Mereka tahu-tahu udah menjadi agamis. Terus akhirnya menyalahkan siapa saja yang di depannya. Dia ini salah, kamu dosa ini. Akhirnya mendosakan siapa-siapa gitu. Ya, nah, harapannya sih pelajaran hidup dari Mas Wawin atau Mas Joko Supriyanto ini bisa teman-teman ambil hikmahnya. Mungkin fans-fansnya Mas Wawin, ya ayo perlahan-lahan kita belajar ngaji, belum sholat ya ayo rasa malu. Mungkin kalau ngefans sama Mas Wawin, Mas Wawin, aku tak nunganmu ya ajari aku sholat. Gelem ora Mas ngajari Mas? Masyaallah gelem. Ono rene kabeh. Ayo bareng-bareng tak ajak ning Pondok Al-Rasyid. Ayo Mas ngajar. Siap Tat? Masyaallah. Enggak apa-apa. 24 jam loh ya. Enggak apa-apa. Harapannya teman-teman Seniman Gusti ayo. Enggak usah malu. Kadang teman-teman para muda-mudi ini yang
ya karena malu saja, hanya karena malu gitu ya. Luangkan waktulah sejenak. Nah itu karena malu dia nggak mau ngaji. Jadi kita butuh, ayo sejenak luangkan waktu buat belajar ngaji, belajar sholat. Insya Allah kalau sudah sholat nanti tertata sendiri kehidupan kita. Insya Allah amin. Nah baik teman-teman seniman Gusti, saya kira cukup. Terima kasih para narasumber yang luar biasa. Insya Allah kita masih bisa berkarya bersama lagi ya, insya Allah ya. Untuk kedepannya, insya Allah semuanya kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga manfaat untuk kita semuanya, untuk pemirsa yang ada di Indonesia atau di luar negeri, Suriname gitu ya. Karena Mas Pente ini fansnya banyak di Suriname. Bola Bali ini kendang, karpet merah gitu kayak presiden. Insya Allah. Ya intinya kita menebar kebermanfaatan gitu bersama. Baik, terima kasih. Semoga launchingnya lagu Lanange Sejati ini bisa, Lanang Sejati ini bisa viral, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, apabila ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jihad manusia.